Jumpa lagi di Audio TV. Yang membuat laptop ini spesial adalah karena laptop ini adalah laptop kelas bisnis tapi yang terjangkau dari Lenovo. Karena ini laptop bisnis, konfigurasi spesifikasi yang ditawarkan itu bisa sangat beragam sekali ya. Dan yang jelas harus bisa diandalkan karena untuk bisnis kan. Nah, Lenovo udah terkenal nih untuk laptop yang kelas bisnis begini. Kan ada ThinkPad juga ya yang masuk dalam lini bisnisnya dia. Nah, kalau yang ini adalah Lenovo K14 Gen 1i, sebuah laptop kelas bisnis yang dijual mulai dari harga, bukan 10 jutaan, tapi dari 6 jutaan rupiah, bahkan 6 jutaan kecil. Ya, laptop kelas bisnis umumnya dirancang untuk bisa diandalkan. Ini membuatnya selalu menarik perhatian kami. Tapi karena persyaratan itu, biasanya laptop bisnis itu jadi cukup sering harganya tinggi ya. Tapi yang ini tidak. Kalian jarang lihat kami review laptop bisnis? Ada banyak kok. Mungkin kalian belum subscribe, jadi kelewatan video pembahasan laptop bisnis yang pernah kami buat. Seperti beberapa laptop ThinkPad misalnya. Makanya di-subscribe, oke? Nah, kalau yang Lenovo K14 ini adalah salah satu laptop lini bisnis terbaru dari Lenovo. Gen 1 namanya ya, itu karena dia adalah laptop generasi pertama dari lini ini. Lalu ada huruf I yang menandakan bahwa yang ini prosesornya pakai Intel. Dan yang satu ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11. Menurut Lenovo, laptop yang satu ini ditempatkan di atas lini V series dan di bawahnya ThinkBook. Ditujukan untuk kalangan small and medium business atau kalau di Indonesia mungkin kita biasa sebut dengan UMKM ya. Bagi perusahaan yang ingin melakukan pembelian secara banyak atau bulk, itu dapat melakukan konfigurasi spesifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka, mulai dari storage, RAM, sampai prosesor yang digunakan. Bahkan bisa ditambahkan fingerprint scanner jika dibutuhkan. Nah, yang kita review satu ini adalah salah satu versi termurah yang ditawarkan oleh Lenovo Indonesia. Nah, mari kita mulai bahas dari spesifikasinya dulu ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i3 1115G4. Ya, codename-nya Tiger Lake, pabrikasi 10 nanometer Superfin, CTDP-nya adalah 12-28 watt. Kemudian dia punya 2 core dan 4 thread. Untuk Smart Cache-nya dia punya 6MB Intel Smart Cache. Sistem grafis menggunakan Intel UHD Graphics, tapi dari generasi 11. Ini punya 48 execution unit. Tentunya dia sudah dukung akselerasi QuickSync atau QSV dan AV1 juga bisa, kekinian banget ya. Untuk RAM yang terpasang di sini adalah 8GB DDR4 3200 single channel SODIMM dan masih terdapat satu slot SODIMM kosong untuk bisa di-upgrade ke dual channel. Dia totalnya bisa di-upgrade sampai 32 GB. Lalu untuk SSD yang terpasang di sini adalah 256 GB SSD NVMe PCIe. Kemudian untuk wireless connectivity-nya dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX. Laptop harga segini tapi udah pakai Wi-Fi 6E ya. Tentunya udah support gigabit Wi-Fi dan multi-user MIMO. Untuk Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya untuk yang ini adalah 45 Wh dan dia menggunakan Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya polikarbonat. Nah, untuk desainnya ini desain sederhana. Ini khas Lenovo kelas bisnis. Di bagian cover atas terdapat semacam tekstur bintang, jadi bukan polos seperti laptop pada umumnya. Ini memberikan kesan yang unik ya kalau diraba. Dan seperti biasa terdapat logo Lenovo di pojok cover atas. Untuk warna ini hitam atau black ya. Dimensinya panjang 32,4 cm, lebar 21,5 cm dan ketebalan 1,76 cm. Bobotnya, laptopnya saja ada di kisaran 1,5 kg dan chargernya sekitar 276 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa sekitar 1,77 kg. Nah, untuk display ini ukurannya 14 inci. Panelnya adalah Twisted Nematic atau TN. Ini adalah panel yang cocok untuk kebutuhan banyak perusahaan ya. Panel ini juga membuat isi layar jadi nggak mudah diintip oleh orang lain. Ini berguna saat laptop digunakan di tempat yang umum. Untuk resolusinya adalah Full HD atau 1920x1080. Refresh rate-nya 60 Hz. Menurut Lenovo, brightness-nya itu bisa mencapai 250 nits dengan color gamut di 45% NTSC. Kalau berdasarkan pengujian kami, peak brightness-nya ada di 267 nits, sedikit lebih tinggi dari janjinya ya. Sementara gamut coverage-nya ada di 61,1% sRGB dan volume-nya ada di 61,9% sRGB. Untuk permukaannya tentunya dia pakai anti glare, jadi nggak banyak mantul-mantulin cahaya ya. Bingkai kanan kiri pun tergolong cukup tipis di sini. Bingkai atas sedikit tebal karena ada kamera di situ 720p 30 fps yang dilengkapi dengan privacy shutter. Nah, layar ini bisa dibuka sampai 180
derajat sebagaimana mestinya sebuah laptop bisnis. Nah, sementara untuk pengujian kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di sekitar saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya sangat bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di sekitar saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suaranya sangat bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, laptop ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Lenovo K14. Jadi gimana kualitas rekamannya? Untuk sistem audionya dia menggunakan dual stereo speaker masing-masing 1,5 watt. Ini letak speakernya ada di bawah kanan kiri laptop. Terdapat software Dolby Access untuk mengatur preset audio. Suara yang dikeluarkan laptop ini udah cukup oke sih untuk kelas harganya dan karakternya ini cenderung bright ya. Nah, untuk konektor di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C. Ini adalah port charging by default ya. Support Power Delivery 3.0, support DisplayPort juga 1.4. Jadi dia bisa buat nampilin keluar juga. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, ada satu HDMI 1.4B, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type C, dan ada satu audio jack combo 3,5 mm. Wah, di kirinya rame ya. Nah, kalau kanan kita lihat ada satu USB 2.0 dan ada satu Ethernet port. Ya, jumlah konektornya memang lengkap banget ya. Ini memudahkan ekspansi saat ini menggunakan perangkat tambahan seperti misalnya monitor, flash disk dan storage eksternal, dan peripheral input seperti mouse atau keyboard eksternal. Nah, minimnya konektor di sisi kanan ini menguntungkan karena membuat ruang gerak tangan jadi lega kalau kita pakai mouse. Beralih ke keyboard, ini adalah keyboard chiclet dengan layout khas laptop Lenovo kelas bisnis. Saat dipencet itu rasanya cenderung soft tapi solid di sini. Sayangnya ini emang keyboardnya belum dilengkapi dengan backlit ya. Untuk touchpad ini terletak center to spacebar dengan sedikit melebar ke kiri. Ini membuatnya nyaman digunakan karena jarang banget tersentuh oleh telapak tangan pada saat kita sedang mengetik. Di sini tidak ada tombol klik kanan dan kiri, tapi tentunya dia sudah menggunakan precision touchpad. Untuk sistem keamanan dia sudah menggunakan Discreet TPM 2.0 dan yang menariknya terdapat software Glance on RGB Camera by Miramatrix. Ini adalah software yang langka ditemui di sebuah laptop dengan harga segini. Di bawah 10 juta aja ini langka, apalagi di harga segini. Ya, software ini dapat membantu mematikan atau melakukan blurring pada layar ya saat pengguna pergi atau kalau ada yang mengintip di belakang penggunanya. Kita udah pernah bahas secara lengkap ya fitur ini dan jika kalian tertarik bisa langsung cek video yang dulu itu ya. Nah, untuk varian yang kami uji ini memang belum memiliki fingerprint scanner, tapi di beberapa varian lain ada yang sudah dilengkapi dengan fitur ini. Beralih ke sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe. Intake-nya dari bawah, exhaust ke arah belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke aspek performanya. Kita coba tes pakai Cinebench R15. Kita looping 20 kali untuk lihat konsistensi performanya. Skor maksimal yang bisa diperoleh adalah di kisaran 436 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 425 sampai 435 poin. Terlihat bahwa nggak terlalu jauh bedanya ya, berarti performanya konsisten di sini. Untuk suhu kerja terlihat bahwa suhu ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius dengan sekali spike ke 85 derajat Celcius tiap kali awal run. Jadi ini sangat aman. Nah, tentunya meskipun ini adalah sebuah laptop bisnis, kita akan tetap menguji software video editing dan gaming juga dong. Ya, walaupun dipakai buat kerja, mau dipakai main tipis-tipis, bisa dong ya harusnya ya. Kita mulai dari Adobe Premiere Pro CC 2022 ya. Dengan video 1080p 60 fps dengan durasi 2 menit 7 detik. Kita lihat kalau pakai software only semua dirender dalam waktu 13 menit 21 detik. Sementara kalau pakai OpenCL dirender dalam waktu 6 menit 15 detik. Ini adalah pengujian dengan single channel. Kalau pengujiannya pakai dual channel, wah performanya kayak gini nih, lebih kencang tentunya ya. Tentunya kalau kalian mau pakai Premiere ini sarannya memang selalu pakai dual channel supaya lebih kencang. Oke, lanjut ke suhu kerjanya. Suhu CPU itu ada di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius saat kita sedang render video tadi. Nah, beralih ke DaVinci Resolve 17.2. Ini adalah software video editing profesional tapi versi gratisnya ya. Untuk 1080p YouTube itu kita lihat dengan single channel adalah 14 menit 13 detik. Sementara kalau konfigurasinya adalah dual channel, wow ya ini jelas lebih kencang ya. Ya emang sih kalau emang video editing tuh harus pakai dual channel baru mantep. Nah, untuk suhu kerja pada saat rendering CPU-nya berada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Jadi masih terjaga aman ya. Nah, sekarang mari kita uji untuk gaming dan kita pakai langsung konfigurasi dual channel. Untuk hasil pengujian gaming, hasilnya kurang lebih seperti ini.
Untuk game terakhir ini, pada saat kita mainkan GTA 5 selama 30 menit, suhu CPU ada di kisaran hanya 70-78 derajat Celcius saja. Sementara suhu permukaan area keyboard kanan ada di kisaran 31-35 derajat Celcius. Untuk keyboard tengah dan kiri ada di kisaran 35-38 derajat Celcius. Titik terpanas ada di dekat tombol F4 yang mencapai 41 derajat Celcius. Dan untuk seluruh area palm rest itu ada di kisaran 27-31 derajat Celcius. Jadi aman banget, nggak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke pengujian storage-nya. SSD-nya kecepatan bacanya ada di 2980 Mbps dengan kecepatan tulis di 1232 Mbps. Ini wajar ya, mengingat SSD yang terpasang ini kapasitasnya kan 256 GB. Oke, lanjut ke pengujian baterai. Dengan beratus 50% dengan volume 25%, hasilnya adalah dia bisa memutar video 1080p selama sekitar 9,5 jam. Hasil yang cukup bagus nih sebetulnya, karena biasanya asumsi kita di sini sekitar 6-8 jam aja. Ini udah sekitar 9,5 jam. Oke, sekarang kalau charging gimana? 30 menit pertama langsung terisi 55%. Ini luar biasa, chargingnya kencang banget. Masih ingat harganya? Lanjut, kalau dari 0 sampai full, dia butuh waktu hanya 105 menit atau 1 jam 45 menit saja. Iya, memang terbukti chargingnya kencang. Karena acuan kami yang bagus itu di 2 jam. Ini kurang dari 2 jam. Udah kayak smartphone ini. Nah, kalau harganya berapa? Lenovo K14 ini dijual mulai dari harga 6.300.000 untuk varian terendahnya, varian yang kami uji ini ya. Tapi tentunya harga bisa bervariasi tergantung kondisi pasar ya. Nah, ini semua sudah mencakup Windows 11 Home, garansi 2 tahun dari Lenovo Indonesia dengan opsi untuk Premier Support. Premier Support ini dukungan layanan 24 jam selama 7 hari seminggu. Kita juga bisa beli add-on Accidental Damage Protection kalau dibutuhkan atau ADP ya saat kita mau beli laptop ini. Jika ingin beli proteksi ADP setelah membeli laptop, sebaiknya langsung daftarkan laptop secepatnya setelah membeli dan hubungi customer service dari Lenovo Indonesia. Jadi ini bedanya laptop bisnis ya. Kelas harga segini pun kalian bisa nambahin ADP. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM standarnya untuk yang kami uji masih single channel. Tapi karena dia punya 2 slot SODIMM, jadi sangat mudah melakukan upgrade di sini. Apalagi RAM 8GB itu sekarang ya harganya udah murah, bisa di bawah 500.000 saat video ini dibuat. Jadi ya saran saya kalau ada yang mau beli ini sih langsung di-upgrade aja jadi 16GB dual channel. Kemudian layarnya menggunakan panel TN. Panel ini memang bukan untuk semua orang, tapi kalau kita bicara dari sisi bisnis, panel TN ini mempersulit orang yang ada di sekitar kalian untuk mengintip apa isi layarnya ya. Apalagi resolusinya ini sudah Full HD bukan HD seperti kebanyakan laptop yang murah. Jadi jelas ruang kerjanya juga nyaman, terasa cukup luas di sini. Kemudian meskipun ini laptop bisnis, dia belum menyediakan Microsoft Office dalam paket penjualannya. Tapi kan biasanya sebuah perusahaan tuh biasanya udah punya lisensi Office-nya sendiri. Jadi ini bisa dipahami untuk sebuah laptop bisnis. Dari sisi menariknya, harganya murah untuk apa yang kita dapatkan dari laptop ini, terutama untuk yang kita uji ini ya. Prosesornya itu adalah Core i3 dengan performa yang sangat oke. Cukup nyaman untuk multitasking ringan, integrated grafisnya juga masih bisa digunakan untuk gaming tipis-tipis, tapi saran kami upgrade ke dual channel dulu. Lalu kemudian dia sudah lolos pengujian ketahanan military spec atau military standard 810H ya. Jadi ketangguhannya sudah terjamin di sini ya. Kemudian jumlah konektornya melimpah di sini. Fitur keamanan glance on RGB camera by Miramatrix ini juga mantep bener ya. Ini fitur yang biasanya adanya di ThinkPad. Dan ini harganya segini. Oke, kemudian Wi-Fi-nya udah AX atau 6E bahkan di sini ya. Ini future proof seperti sebuah laptop kelas atas. Garansi 2 tahun Lenovo juga mantap di sini dengan opsi Premier Support yang bisa dihubungi 24 jam 7 hari seminggu. Jadi seandainya kalian mau menghubungi di hari Minggu atau hari libur, jam berapapun tetap akan bisa dibantu. Ya, Lenovo K14 Gen 1i ini menjadi sangat menarik bukan karena performa yang luar biasa kencang, tapi karena dia punya fitur segudang yang jarang kita temukan di laptop dengan kelas harga segini. Meskipun disebut sebagai laptop bisnis, bukan berarti laptop ini nggak bisa dipakai oleh kalangan biasa ya. Laptop ini rasanya masih sangat cocok juga digunakan untuk pelajar dan kalangan sekolah yang membutuhkan sebuah laptop untuk aktivitas belajar mengajarnya. Dan tentunya laptop ini bisa aja cocok untuk siapapun yang merasa membutuhkan fitur-fiturnya yang segudang yang udah kita bahas tadi. Apalagi laptop ini tersedia mulai dari harga yang sangat terjangkau. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.